Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Di sini kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan hasil makalah kami, yaitu yang berjudul tentang perlindungan hukum nasabah sebagai konsumen perbankan syariah, di mana di sini disusun oleh kelompok 10, yaitu atas nama saya sendiri Nurbidah Ayuretaningsih, yang kedua ada Kori Supiaranti, yang ketiga ada Mia Nursapitri. Pembahasan pertama, pengertian konsep dasar perlindungan hukum perbankan syariah. Perlindungan nasabah menurut UU RI nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah, selanjutnya disebut dengan UU Perbankan Syariah, adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Penggunaan jasa perbankan syariah sesuai dengan ketentuan UU Perbankan Syariah yang meliputi adanya mekanisme pengaduan nasabah, meningkatkan transparansi produk dan edukasi terhadap nasabah. Selanjutnya, tujuan perbankan syariah. Upaya perlindungan nasabah di tanah air didasarkan pada sejumlah asas dan tujuan yang telah diyakini bisa memberikan arahan dalam implementasinya, ditingkatkan praktis. Dengan adanya asas dan tujuan yang jelas, hukum perlindungan nasabah memiliki dasar pijakan yang benar-benar kuat. Asas UU Perbankan Syariah. Asas UU Perbankan Syariah terdapat pada asas tujuan dan fungsi pasal 2 yang berbunyi 10. Perbankan syariah dalam melakukan kegiatan usahanya berasaskan prinsip syariah, demokrasi, ekonomi, dan prinsip kehati-hatian. Bahasan kedua, perlindungan nasabah pada bank syariah menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Peranan Nasabah sebagai Konsumen Perbankan. Hubungan hukum antara nasabah, menyimpan, dan bank didasarkan atas suatu perjanjian. Untuk itu tentu merupakan suatu yang wajar apabila kepentingan dari nasabah yang bersangkutan memperoleh perlindungan hukum sebagaimana perlindungan yang diberikan oleh hukum kepada bank tidak dapat disangkal. Memang telah ada political will dari pemerintah untuk melindungi kepentingan nasabah bank, terutama nasabah menyimpan dana. Ini dibuktikan dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Selain yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan Syariah. Selanjutnya, perlindungan nasabah menurut UU RI nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah, selanjutnya disebut dengan UU Perbankan Syariah, adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Penggunaan jasa perbankan syariah sesuai dengan ketentuan UU Perbankan Syariah yang meliputi adanya mekanisme pengaduan nasabah, meningkatkan transparansi produk dan edukasi terhadap nasabah. Selanjutnya, perlindungan hukum merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum, yakni keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subjek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik itu yang bersifat preventif, pencegahan, maupun dalam bentuk yang bersifat represif, pemaksaan, baik secara tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka menegakkan peraturan hukum. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan pembahasan ketiga, yaitu tentang urgensi dan tujuan nasabah bank syariah. Menurut pengertian pasal 1 ayat 2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1 PEJOK tanggal 7 2013 tentang perlindungan konsumen sektor jasa keuangan, di mana konsumen adalah pihak-pihak yang menempatkan dananya dan atau memanfaatkan pelayanan yang tersedia di lembaga jasa keuangan, antara lain nasabah pada perbankan, pemodal di pasar modal, pemegang polis pada peransuransian, dan peserta pada dana pensiun berdasarkan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan. Pasal 1 ayat 2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1 PJOK 7 2013 tentang perlindungan konsumen sektor jasa keuangan yang menyebutkan bahwa konsumen adalah pihak-pihak yang menempatkan dananya dan atau memanfaatkan pelayanan yang tersedia di lembaga jasa keuangan, antara lain nasabah pada perbankan. Tujuan daripada perlindungan nasabah terhadap pada pasal 3 Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang menyebutkan bahwa
Perlindungan konsumen bertujuan yang pertama meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri. Yang kedua, mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari akses negatif pemakaian barang dan atau jasa. Yang ketiga, meningkatkan pemberdayaan konsumen. Yang keempat, menciptakan sistem perlindungan konsumen. Yang kelima, menumbuhkan kesadaran pelaku usaha. Yang keenam, meningkatkan kualitas barang dan jasa yang menjamin kelangsungan usaha, produksi barang dan jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen. Bentuk-bentuk perlindungan nasabah. Terdapat beberapa ketentuan yang dapat digunakan untuk memberikan perlindungan hukum kepada pengguna jasa layanan perbankan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, menyediakan informasi mengenai kemungkinan timbulnya risiko kerugian. Pasal 29 ayat 4 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 menyatakan bahwa untuk kepentingan nasabah, bank wajib menyediakan informasi mengenai kemungkinan timbulnya risiko kerugian sehubungan dengan transaksi nasabah yang dilakukan melalui bank. Kedua, rahasia bank adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah, penyimpan, dan simpanannya. Kemudian pasal 40 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 menyatakan bahwa bank wajib merahasiakan keterangan mengenai nasabah, penyimpan, dan simpanannya, kecuali dalam hal sebagaimana dimaksud dalam pasal 41, pasal 41A, pasal 42, pasal 43, pasal 44, dan pasal 44A. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 tersebut berlaku pula bagi pihak terafiliasi. Kemudian, khusus untuk kepentingan perpajakan, telah diterbitkan juga peraturan yang dapat mengenyampingkan rahasia bank, yaitu dalam Peraturan OJK atau POJK Nomor 25/POJK.03/2015 Tahun 2015 tentang penyampaian informasi nasabah asing terkait perpajakan kepada negara mitra atau yurisdiksi mitra. Baiklah, selanjutnya kita masuk ke pembahasan kelima, di mana yaitu tentang mekanisme perlindungan nasabah. Perlindungan nasabah menurut UUD Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah. Perlindungan nasabah menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah, yaitu selanjutnya disebut dengan UUD Perbankan Syariah adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen atau pengguna jasa perbankan syariah sesuai dengan ketentuan UUD Perbankan Syariah yang meliputi adanya mekanisme pengaduan nasabah, meningkatkan transparansi produk, dan edukasi terhadap nasabah, ketentuan hukum yang mengatur penyelesaian pengaduan nasabah dalam rangka meningkatkan perlindungan dan pemberdayaan nasabah, serta menyelaras dengan hukum perlindungan konsumen. Bank Indonesia pada tanggal 20 Januari 25 menerbitkan PBI nomor 7 bulan 7 PBI 2005 yang mengatur mengenai penyelesaian pengaduan nasabah, selanjutnya disebut dengan PBI. Terus selanjutnya yaitu sehubung dengan dikeluarkannya PBI nomor 10 bulan 10 PBI 2018 yang mewajibkan Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat menetapkan kebijakan dan memiliki prosedur tertulis tentang penerimaan pengaduan, penanganan dan penyelesaian pengaduan, serta pemantauan penanganan dan penyelesaian pengaduan, maka diterbitkan ketentuan pelaksanaan tentang penyusunan kebijakan dan prosedur tertulis penyelesaian pengaduan nasabah tersebut sebagaimana termuat dalam Surat Edaran Bank Indonesia. Selanjutnya disebut dengan SEBI nomor 7/2024/DPNP tanggal 18 Juli 2005 perihal penyelesaian pengaduan nasabah yang kemudian diubah dengan disempurnakan dengan SEBI nomor 7/2004/DPNP tanggal 6 Maret 2008. Kita akan masuk ke pembahasan keenam, yaitu perlindungan hukum kegiatan usaha bank syariah.
Tujuan bank syariah secara umum adalah untuk mendorong dan mempercepat kemajuan ekonomi suatu masyarakat dengan melakukan kegiatan perbankan atau finansial, komersial, dan investasi sesuai kaidah syariah. Hal ini yang membedakan dengan bank konvensional yang tujuan utamanya adalah mencapai keuntungan setinggi-tingginya. Sementara itu, prinsip syariah pada pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah, pengertiannya yaitu prinsip syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan yang dalam menetapkan fatwa di bidang syariah. Transaksi muamalah dituangkan dalam bentuk akad. Pada penyusunan akad tidak akan terlepas dari prinsip perjanjian syariah. Prinsip dalam akad tersebut bersumber dari Al-Quran dan Sunnah, sehingga prinsip yang dijadikan alasan dalam penyusunan akad mengandung kebenaran yang bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Karena nilai-nilai tersebut sangat berpengaruh terhadap perbuatan atau perilaku manusia secara lahiriah atau akhlak, maka nilai-nilai dasar tersebut mengandung kebenaran yang hakiki. Kita akan masuk ke pembahasan ketujuh, yaitu tentang komitmen Bank Indonesia dalam mewujudkan perlindungan nasabah, yaitu Bank Indonesia sebagai otoritas pengawas industri perbankan berkepentingan untuk meningkatkan perlindungan terhadap kepentingan nasabah dalam berhubungan dengan bank. Mengingat pentingnya permasalahan tersebut, Bank Indonesia telah menetapkan upaya perlindungan nasabah sebagai salah satu pilar dalam arsitektur perbankan Indonesia atau API yang diluncurkan oleh Gubernur Bank Indonesia pada tanggal 9 Januari 2004. API sendiri merupakan suatu cetak biru sistem perbankan nasional yang terdiri dari 6 pilar untuk mewujudkan visi sistem perbankan yang sehat, kuat, dan efisien guna menciptakan kestabilan sistem keuangan dalam rangka membantu mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. 6 pilar dalam API adalah struktur perbankan yang sehat, sistem pengaturannya efektif, sistem pengawasannya independen dan efektif, industri perbankan yang kuat, infrastruktur yang mencukupi, dan perlindungan nasabah. Selanjutnya selama ini Bank Indonesia selalu berpijak pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan sebagaimana diubah dengan UUD Nomor 10 Tahun 1998 dan UUD Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 dalam pengaturan aspek kehati-hatian bank. Maka dengan telah berlaku efektifnya UUD Nomor 8 1999 dengan perlindungannya konsumen sejak tahun 2001, aspek pengaturan perbankan pun harus diperluas dengan aspek perlindungan dan pemberdayaan nasabah sebagai konsumen pengguna jasa bank. Apabila dilihat dari masa berlaku efektifnya UUD perlindungan konsumen yaitu tahun 2001, maka sepintas terlihat bahwa Bank Indonesia kurang merespon pemberlakuan UUD tersebut. Namun demikian, hal ini bukan berarti perlindungan dan pemberdayaan nasabah tidak diperhatikan oleh Bank Indonesia. Baiklah, terima kasih kepada teman-teman yang telah mendengarkan serta membaca materi dari kelompok 10. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan serta pembahasan materi yang kurang, kami dari kelompok 10 mohon maaf. Yang sebesar-besarnya kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.